Fralantang sangat putih Pracoyo Gusti boten sari. Kita masih ngobrol sekarang berdua lagi. Nah, besok baru kita akan ketemu bintang tamu lagi. Kemarin kan sudah. Sekarang kita ke awal dulu. Relaksasi dulu. Ya, mungkin yang viewer kita. Siapa tahu teman-teman bisa jadi ada di konten kita juga. Karena kita di sini berbagi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita lebih pintar, enggak juga sih. Bukan mencari nama enggak mencari nama atau kita lebih rohani, enggak juga sih. Cuma kita ingin ngomong sesuatu yang kita rasakan yang mungkin Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kita. Benar. Nah, kali ini kita akan bicara tentang satu kalimat, satu prinsip yang sering kita dengar, terutama kalau teman-teman yang ada di Jawa pasti sering mendengar kalimat ini, Gusti mboten sari. Nah, ini menarik sekali mas. Sejak aku kecil ya, karena aku tumbuh di gereja Jawa ya, sering dengar kata-kata atau istilah ini, Gusti mboten sari. Tuhan tidak tidur. Nah, Tuhan tidak tidur. Menurut Mas Iwan, apa sih makna dari Gusti mboten sari? Sebenarnya maknanya ya Tuhan itu memang tidak pernah tidur. Tuhan itu memelihara. Kalau secara manusia, orang tua nggak mungkin loh 24 jam memelihara atau melihat anaknya yang sedang main, kan nggak mungkin. Kan kita mesti lepas dari itu. Nah, siapa lagi yang mau menjaga kalau nggak Tuhan? Salah satu kuncinya itu. Ya mungkin satu hal yang bisa menjadi kesaksian buat kita semua ya. Tuhan itu memang nggak pernah tidur. Dia memelihara. Tuhan memelihara, itu maknanya. Nah, maknanya itu. Kalau buat aku sih di dalam kalimat itu, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur, itu terkandung iman dan kepercayaan yang luar biasa. Karena kita kan nggak pernah lihat Tuhan kehadirannya secara fisik. Kita nggak pernah, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu betul-betul hadir dalam memelihara kita, dalam kalimat Gusti mboten sari itu rasanya luar biasa mas. Kita bisa percaya bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Aku percaya Engkau adalah Allah yang berjalan di antara kita semua. Aku percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan pada saat kita kekurangan. Itu pemeliharaan Tuhan mas ya. Gusti mboten sari. Mas Iwan mungkin punya pengalaman, kesaksian atau apapun yang berhubungan dengan ini. Ya memang satu kesaksian ya. Ya terus terang di era ini atau di saat ini pandemi ini, wah ini banyak sekali orang yang sangat kesusahan, banyak yang pekerjaan di stop atau istilahnya pada keluar kerja. Saya pun mengalami. Mas Iwan juga keluar kerjaan ya. Gimana mas, ini menarik ini. Cuman gini mas, secara manusia kalau dihitung-hitung itu tidak cukup. Ketika keluar kerja secara manusia itu hitungannya tidak cukup, tidak akan masuk ya. Tidak cukup, hanya Messi gitu, tidak cukup mas. Tapi apakah kita berhenti di situ? Tidak boleh. Saya imani satu ayat itu di Alkitab, di 1 Korintus 2 ayat 9. Itu apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar. Nah, pandemi itu apakah itu pernah dengar? Tidak. Tapi semua itu ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan buat kita. Jika kita mengasihi. Caranya mengasihi gimana? Bersyukur. Kuncinya itu. Bersyukur dan percaya bahwa Allah itu memelihara. Nah, buktinya sampai sekarang kita masih bisa seperti ini. Dicukupkan dengan luar cukup, biasa. Hanya cukup aja, nggak perlu kita minta yang lebih. Nggak perlu. Udah cukup. Itu udah cukup banget. Itu pas-pasan mas ya, pas ngeleh, pas lapar bisa makan, pas pengen dolan bisa dolan. Tapi jujur, tidak pernah namanya puasa terpaksa, tidak pernah. Itu kuncinya itu. Kita pengen apa pasti ada. Nggak pernah namanya hari ini kita puasa, nggak pernah. Ya puji Tuhan nggak pernah. Tapi bukan berarti saya mampu untuk ini, bukan. Tapi benar-benar Tuhan itu memelihara. Pemeliharaan Tuhan. Gusti mboten sari karena kita bersyukur. Dan menurutku juga selain bersyukur kita juga perlu punya
kerendahan hati mas. Kerendahan hati mengakui bahwa kita itu manusia itu kecil banget di hadapan nggak mampu kita nggak kecil, sehebat-hebatnya kita, seluar biasanya kita itu kecil banget. Menurut saya sih faktor X di dunia ini terlalu banyak, dan itu yang bisa mengendalikan, yang bisa mengatur cuma Tuhan. God is in control gitu ya. God is in control katanya kan begitu. Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup, dan kita harus punya kerendahan hati untuk mempercayakan itu sama Tuhan gitu. Dan aku sendiri juga mengalami banyak hal mas. Kalau bicara Gusti Mboten Sare itu wah luar biasa, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidupanku nyata banget. Iya. Ya. Satu mas, saya tuh mendengar bahwa sempat buat lagu itu ya. Oh iya. Gusti Mboten Sare itu Iya, pasti ada sesuatu yang kenapa lagu itu bisa muncul. Dan jujur saya mendengar itu banyak orang yang mendapat berkat lewat itu. Iya, pernah ada toy hits mas ya. Itu tadi mas, aku berpikirnya gini mas, waktu itu sering kan waktu kecil lah, saya waktu kecil kan kebetulan tinggal sama nenek sama mbah. Nah kamar saya bersebelahan dengan kamarnya mbah, kamarnya nenek itu. Nah setiap malam aku sering mendengar nenek saya itu berdoa sebelum tidur pakai bahasa Jawa. Nah salah satu kalimat yang sering diulang-ulang dalam doanya nenek itu, dalam doanya mbah itu, Gusti Mboten Sare kula pitados Gusti Mboten Sare, saya percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Itu sering teringat, dan itu dalam saat saya mengalami situasi sulit, saat aku mengalami situasi sulit, terpuruk, jatuh betul. Dan meskipun jatuh itu banyak hal ya mas, jatuh itu bisa karena kesalahan kita sendiri, bisa karena memang Tuhan ingin kita belajar dan sebagainya. Tapi saat itu aku belajar untuk mengerti. Kadang aku berpikir begini, kadang kita rodok kemaki, rodok kurang rendah hati. Maksudnya kita selalu begini, kadang-kadang ketika ada masalah kita selalu ngomong nggak apa-apa, tenang saja, Tuhan pasti di pihakku. Ketika mendengar itu rasanya memang benar Tuhan pasti di pihak kita. Tapi pertanyaannya kemudian apakah ketika Tuhan di pihak, ketika kita percaya bahwa Tuhan di pihak kita, pertanyaannya adalah apakah kita sudah di pihak Tuhan gitu loh. Itu kita percaya Tuhan di pihak kita, tapi sudahkah kita di pihak Tuhan? Nah itu yang kemudian membuat aku merasa betul-betul nol gitu, kecil banget. Dan itu membuat aku merasa ya aku harus betul-betul menyadari bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Jadi kerendahan hati itu kuncinya. Sehingga ketika pertama kali ketika Tuhan taruh lagu Gusti Mboten Sare itu, aku ketika sholat jadi pun juga gak percaya, wah ini kok di hati kerasa banget gitu ya. Dan banyak orang lah gak ngerti mas bahwa lagu itu Tuhan taruh lewat aku sih waktu itu, dengan bersama beberapa teman yang ada gitu. Nah banyak yang ngerti. Pernah ada lucu itu, kita pernah ada acara gitu, terus aku jadi musik direkturnya juga, suruh bikin aransemen dari lagu-lagu yang diberikan oleh pendeta itu, pastor itu. Dia ngomong, mas ini ada satu lagu, ngerti nggak lagu ini? Aku lihat kan lagunya, wah Gusti Mboten Sare. Terus oh ngerti pak, siap. Kalau nggak ngerti nanti saya kasih lagunya MP3-nya. Pokoknya ini lagunya enak banget kok. Oh ya, nanti saya pelajari ya. Aku ngomong nanti aku pelajari, aku bilang gitu. Cuman aku seneng gitu, karena itu yang aku mau, bahwa bukan karena aku tapi karena Tuhan, bahwa di dalam lagu itu orang bisa jadi suatu rema dalam dirinya. Gusti Mboten Sare gitu. Mas Iwan sendiri pas dengar tadi lagu itu yang dirasakan apa? Ya penguatan, bahwa benar-benar meskipun saya orang Jawa, tapi dari lirik-liriknya memang sedikit ada yang banyak yang tahu, tapi banyak yang artinya apa sih. Tetapi satu hal, Tuhan itu sebagai pengharapan kita, dan kita benar-benar berharap sama Dia. Dan memang Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah tidur, bahwa dari pengharapan kita itu menghasilkan sebuah pemeliharaan yang luar biasa. Sampai saat ini Tuhan tetap pelihara kita, pelihara keluarga saya gitu. Dan
di saat apapun, Iya. saat tenang, saat badai, Tuhan ada. Hmm. Ya, ini kita perlu nyanyikan lagu ini kan iya, biasanya iya. jadi openingnya sama closingnya Iya. kita. Kita nyanyikan lagu ini Iya. full versionnya. Oke. Semoga menjadi sesuatu yang menguatkan kita juga. Nalika rino wengi peteng dalanmu, atimu wetilan cire, sumele atimu lan sujud ing yati, srana mandeng salib Gusti, pasrah lan tansah ngabekti, pracaya Gusti mboten sare. Nalika sumelang lan mamanging ati, donya ngatet dadi lawanmu, rumangsa sira luro kekuatanmu, eling pangandikane Gusti, pasrah lan tansah ngabekti, pracaya Gusti mboten sare. Pangarepanmu pitulunganmu saking Gusti ingkang mboten ingkar janji, Gusti mboten sare. Sampai ketemu lagi. God bless you all. Gusti mboten sare.